Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. First, makasih banget buat Pak Berantas yang udah ngasih space buat kami untuk presentasiin artikel yang udah kami upayakan. Eh, Kedua, buat teman-teman semua mungkin udah pada jenuh ya, udah pada bosen di rumah aja. Tapi tenang aja, tanggal 15 Juni kayaknya bakal dibuka lagi kampus. Nanti kita bisa ketemu lagi di kelas. Oke. Sebelum masuk ke dalam artikelnya, di sini saya akan mencoba untuk breakdown dulu topik yang kami usung. Di sini ada dividend policy of reputable companies in Indonesia, an application of the Tobit model. Jadi secara uh, umum ya, generally itu kita pakai tema dividend policy. Kenapa? Karena di sini dividend policy secara literatur keuangan masih banyak diperdebatkan dan masih banyak gap teorinya. Itu sudah kami coba review di beberapa jurnal yang kami citasi, dan ternyata memang sebagai contoh ada yang bilang teori ini, hipotesis ini misalnya di artikel A signifikan dan positif, ternyata di artikel B malah negatif dan tidak signifikan, seperti itu. Kemudian kenapa kami pilih reputable companies, karena di sini orientasinya adalah dividen, di mana itu adalah hasil dari long term investment gitu. Beda dengan capital gain yang jadi short term investment gitu. Jadi kami memilih perusahaan yang bereputasi dengan kapitalisasi pasar kita yang terbesar di tahun observasi kami, di mana kami anggap itu memiliki fundamental yang baik untuk jadi investasi jangka panjang, long term investment. Seperti itu. Kemudian kenapa kami gunakan Tobit model? Karena ada beberapa citasi kami yang mengatakan OLS, ordinary OLS itu ternyata tidak terlalu cocok dengan dummy variable. Jadi kami mencoba untuk cara lain di sini menggunakan Tobit model. Itu sudah dibenarkan juga oleh Al-Malkawi 2007. Dia juga menggunakan Tobit model untuk menghitung dividend policy. Seperti itu. Kemudian di kelompok kami ada yang pertama saya Rizal, Abdul Jabbar Sadewo, kemudian ada Talita, dan Bu Aryu. Nanti bakal dijelasin. Kemudian ini untuk introduction, monggo yang mau jelasin Aryu, silahkan, atau Talita. Iya, Oke. makasih Rizal. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Miller and Modigliani tahun 1961. Mereka mengemukakan bahwa kebijakan dividen tidak relevan. Menurut Miller dan Modigliani, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan. Lalu yang kedua ada Lindner tahun 1962 mengemukakan bahwa dividen lebih memiliki kepastian daripada 1000 capital gain. Apabila perusahaan membayarkan dividen tinggi, maka nilai perusahaan akan tinggi dan harga saham juga akan semakin naik. Lalu yang ketiga ada penelitian oleh Lisenberger dan Rasesmary tahun 1979 mengemukakan bahwa investor lebih menyukai capital gain daripada dividen karena memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibanding dengan tarif pajak dividen. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Tanatawi tahun 2011. Beliau menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan cenderung membayar dividen lebih tinggi. Lalu ada
penelitian yang dilakukan oleh Bhattacharya tahun 1979, beliau mengemukakan bahwa pembayaran dividen merupakan sinyal bagi investor karena manajemen seolah ingin menunjukkan bahwa bisa menghasilkan laba yang diinginkan dan mempunyai kondisi keuangan yang baik. Lalu selanjutnya ada Fama and Friends tahun 2015. Mereka mengemukakan bahwa kebijakan dividen ditentukan oleh profitabilitas, kesempatan, investasi perusahaan, dan ukuran perusahaan. Lalu di Indonesia sendiri telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Sumiaji tahun 2011. Beliau mengemukakan bahwa earning per share atau EPS berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio. Lalu selanjutnya pada tahun 2016 dilakukan penelitian oleh Sulistyo mengemukakan bahwa pendapatan dividen dapat ditunda apabila pajak atas capital gain masih lebih rendah dari pajak atas dividen, karena pajak atas capital gain baru akan terrealisasi pada saat ada penjualan aktiva atau saham, sedangkan pajak atas dividen harus dibayarkan segera pada saat perusahaan membagikan dividen. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, dividen policy test pada tujuannya itu dividen policy test pada Indonesian reputable companies, kontribusi literatur teori kebijakan dividen, dan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dan investor. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal atau Talita. Oke, baik. Terima kasih buat Aryo pemaparannya. Kamu grogi ya? Iya, maaf. Ya lanjutkan. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke hipotesis ya. Jadi dari berbagai gap teori dan fenomena yang telah kita temui tadi di awal, bagian awal yang disampaikan Aryo, itu kami mencoba untuk mendevelop hipotesis menjadi 7 hipotesis. Di sini bisa dilihat di tabel 1. Ada di sini variable ownership structure. Di sini kami mensitasi dari Al-Malkawi juga. Di sana menyertakan variable ownership structure, di mana adakah pengaruh jika perusahaan itu dimiliki oleh pemerintah atau ada insider dari institut lebih dari 50%. Seperti itu. Makanya kami buat di sini sebagai variable dummy yang dinyatakan dalam 1 jika memenuhi syarat dan 0 jika tidak memenuhi syarat. Itu kami coba perkirakan akan berkorelasi positif terhadap dividen policy. Kemudian H2-nya ada signaling. Signaling di sini kita pakai proxy turnover saham tahunan. Jadi itu volume trading, volume perdagangan saham per tahun dibagi dengan saham beredar per akhir tahun itu. Kebetulan di sini kami memakai tahun 2016 dan 2017. Jadi volume tradingnya itu dibagi dengan tahunnya, jumlah listed share di tahun tersebut. Dan perkiraan kami itu negatif korelasinya. Kemudian H3-nya itu ada investment opportunity. Di sana kita pakai MBR, market to book ratio, negatif korelasinya. Kemudian H4-nya size-nya itu kita pakai market cap. Tapi market kapitalisasi pasarnya ini kita coba untuk LN, logaritma natural, biar nggak mengganggu waktu di proses saat Tobit modelnya. Dan kita di sini kira itu nanti akan jadi positif korelasinya. Kemudian H5 itu ada financial leverage. Di sini tingkat hutang kita pakai DER, debt of equity ratio. Di mana nanti kita asumsinya semakin tinggi hutang, maka pembayaran dividen juga akan sedikit sih. Kemudian adalah H6-nya profitabilitas.
ada EPS, earning after tax. Jadi after tax earning per share. Kita perkirakan itu positif. Kemudian dari taksis, ini berkaitan dengan tadi yang dijelaskan Aryu tentang tax preference. Jadi preferensi perusahaan terhadap pajak. Sebenarnya penjelasannya ada di artikel, nanti bisa dilihat lebih detail. Karena di sini presentasi waktunya mepet juga. Jadi di sini kita pakai dummy variable, DTEX, itu 1 jika membayar pajak dan 0 jika tidak. Kemudian variable kontrolnya kita pakai non-fin, jadi ketika dia adalah lembaga yang non-finansial, tidak financial perusahaan, itu kita beri simbol dengan 1 di dummy. Kemudian jika itu adalah sektor keuangan, maka kita kasih simbol 0 pada dummy variable-nya. Nah, dependent variable-nya kita untuk menyatakan dividend policy menggunakan dividend yield. Jadi untuk variable control dan variable dependent itu kita sudah mencitasi kalau nggak salah dari Al-Makawi juga, tapi yang terbaru 2010 sepertinya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah metode. Untuk data, kita menggunakan data yang dipublikasi oleh BI di website IDX. Itu sebagian besar datanya kita ambil di sana. Kemudian kita memakai annual itu, data annual, data tahunan, periodenya 2016 sampai 2017. Dengan menggunakan data panel 50 sampel. Jadi tiap tahun 2016 kita ambil 50 emiten yang dengan kapitalisasi pasar terbesar. Kemudian 2017 kita juga ambil nih 50 sampel dengan market cap paling gede juga. Seperti itu. Kemudian untuk model regresinya bisa dilihat di sini. Ini tadi based on itu ya, hipotesis yang kami bangun. Jadi ketika ini ada dividend yield sebagai dependent variable, ini juga ada governance. Tadi yang regresinya positif, jadi di sini ada tanda plus di depan. Mengikuti juga kalau negatif ya negatif, seperti itu. Ini model regresi yang simbol berganda simbol sih. Kemudian ada statistik deskriptif. Jadi fungsinya statistik deskriptif ini untuk melihat data kita apakah sesuai dengan yang kita pengen gitu, pengen kita teliti gitu. Di sini kita bisa lihat di statistik deskriptif. Ini kita BTW menggunakan program Stata ya. Biasanya kan pakai apa itu namanya? Lupa saya. Di sini kami pakai Stata. Di sini ada OBS itu observation subject kayaknya. Jadi jumlahnya berapa yang akan diobservasi seperti itu. Ini 100 semua, jadi rata, aman. Means-nya juga aman, standard deviation-nya ada. Nah, min di sini adalah nominal terkecil dari data yang kita susun, kita olah. Misalkan ini ada variable dummy, dividend yield, itu tadi kan 0, ada 0-nya, jadi minimal untuk 0 dia. Ada governance 0, berarti dia bakal 0. Kemudian dividend yield ini kenapa minimal 0, nggak negatif? Itu nggak mungkin kita dividend yield itu negatif. Makanya kan nggak mungkin kan pembayaran dividen itu negatif, kan nggak mungkin. Minimal dia nggak bayar aja gitu. Itulah kenapa yang dividen itu minimal 0. Kalau misalnya sama negatif, itu berarti ada kesalahan dalam input data, seperti itu. Jadi ini 0 aman. Kemudian di bagian dummy variable juga minimalnya 000, maksimalnya 11 aman semua. Seperti itu. Kemudian dari sisi uji datanya, kita pakai 3 uji data. Ada multikolinialitas, heteros, sama autokorelasi. Nah, di sini kita sama pakai Stata juga. Untuk multikolinialitas kita pakai variance inflation factor, VIF, dan hasilnya itu rata-rata 1,74. Yang paling gede itu cuma sekitar 2,97. Ini jelas lolos dari multikolinialitas karena tidak lebih dari 10. Kalau misal lebih dari 10 itu ada masalah multikolinialitas, seperti itu. Kemudian
dari heteroskedastisitas, kita pakai Wald test. Hasilnya adalah probabilitas chi-square itu sebesar 0,99. Ini jelas lolos dari heteroskedastisitas karena lebih besar dari 0,05. Jadi kalau lebih kecil ada masalah heteroskedastisitas seperti itu. Kemudian ada autokorelasi, kita pakai Wald Rate test, probabilitas F-nya tuh sebesar 0,82. Ini juga lolos karena lebih besar dari 0,05. Seperti itu. Kemudian bakal aku jelasin sedikit tentang Tobit modelnya. Tadi kan sudah dibahas sedikit di bagian awal, jadi Tobit model kami pilih ada 2 argumen di Malkawi 2007. Itu bilang kalau dalam perhitungan variabel dummy itu tepatnya menggunakan Tobit model. Karena Tobit model lebih dapat merepresentasikan variabel dummy. Dia sudah menguji kalau misalkan dia pakai OLS, variabel itu nggak signifikan, tapi kalau pakai Tobit model jadi lebih detail hasilnya dan signifikan seperti itu. Kemudian ada juga penelitian, tapi penelitiannya itu bidang matematika ya. Cuma tentang Tobit model versus OLS juga itu hampir sama kesimpulannya. Jadi Tobit model itu lebih suportif ke dummy variable ketimbang OLS. Seperti itu. Tapi saya agak lupa tadi jurnalnya, belum aku cari yang matematika, tapi emang ada sih. Kemudian bagian itu metode, nanti bisa ditanyakan kalau masih ada yang bingung. Ini ada bagian result hasilnya. Monggo, siapa? Alita atau siapa? Talita? Halo? Ya, terima kasih Rizal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Tabel 3 dapat dilihat rangkuman perhitungan random effect Tobit model dari data panel yang kami sediakan. Di tabel tersebut tersedia kode proxy variabel independen beserta masing-masing estimasi koefisien dan signifikasi variabel yang kami prediksi akan mempengaruhi besarnya pembayaran dividen atau kebijakan dividen. Selanjutnya, prediksi kami pada hipotesis 1 dibenarkan oleh proksi QVRN yang memiliki koefisien positif. Hal tersebut menandakan pembayaran dividen atas investasi saham di perusahaan Indonesia dipengaruhi struktur kepemilikan pemerintah, walaupun tidak secara signifikan. Namun, pada proksi INST memiliki estimasi koefisien negatif, walaupun tidak signifikan. Pada hipotesis 2, tidak didukung oleh estimasi koefisien turnover saham atau turn. Representasi dari asimetri informasi yang berkorelasi positif. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan teori signaling berkorelasi negatif pada kebijakan dividen perusahaan di Indonesia, meskipun dengan signifikasi yang rendah. Selanjutnya, pada hipotesis 3, didukung oleh estimasi koefisien MBR yang berkorelasi negatif terhadap pembayaran dividen. Walaupun signifikasinya rendah, pertumbuhan atau growth perusahaan di Indonesia diiringi pula dengan komposisi laba yang ditahan yang relatif besar untuk modal usaha dibandingkan pembagian dividen atas investasi. Selanjutnya, pada hipotesis 4, didukung oleh estimasi koefisien MCAP yang berkorelasi positif dengan pembayaran dividen. Walaupun signifikasinya rendah, dari itu dapat disimpulkan semakin besar kapitalisasi pasar, maka semakin besar tingkat dividen yang dibayarkan oleh perusahaan di Indonesia. Pada hipotesis 5, prediksi kami tidak didukung oleh estimasi koefisien DER yang berkorelasi positif dengan tingkat pembayaran dividen perusahaan Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan koefisien yang signifikan pada 10%. Prediksi pada hipotesis 6 didukung oleh estimasi koefisien EPS yang berkorelasi positif. Hal ini dikuatkan dengan signifikasi
pada 1% sehingga bisa disimpulkan semakin tinggi EPS, maka semakin tinggi pula pembayaran dividen perusahaan di Indonesia. Yang terakhir, hipotesis 7 didukung oleh estimasi koefisien D-tax yang berkorelasi negatif. Walaupun tidak signifikan, tetapi teori preferensi pajak bisa disimpulkan berlaku di Indonesia. Lalu di sini ada kesimpulan dari artikel kami. Data menunjukkan struktur kepemilikan, signaling, pertumbuhan atau growth, ukuran perusahaan, dan preferensi pajak tampaknya tidak berpengaruh secara signifikan kepada kebijakan dividen 100 perusahaan go public dengan reputasi terbaik di Indonesia. Meskipun memiliki korelasi yang sesuai dengan hipotesis yang telah kami bangun. Sementara itu, rasio hutang dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran dividen perusahaan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Oh ya, itu tadi pemaparan dari Mbak Talita. Thanks banget. Kemudian, ya ini udah selesai, udah kesimpulan. Kemudian Pak Brantas, gimana lanjutannya? Lanjutkan diskusi. Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan silakan dikasih kesempatan. Oh ya, silahkan. Monggo teman-teman yang mau memberikan pertanyaan. Saya catat dulu. Silahkan. Monggo, ada yang bertanya? Sebenarnya tadi banyak yang masih bisa dipertanyakan dari artikel kami sih dalam pemaparannya. Seperti hasilnya tadi juga masih ada yang tidak signifikan. Kemudian ya mungkin ada yang tanyakan, silahkan. Ya, saya ingin bertanya. Nama saya Dwi Etika Ya. Yulianti, NIM 731 141 722. 722. Iya, pada Pertanyaannya. hasil, ya, menjelaskan mengapa pada hasil empiris di hipotesis pertama pada proxy government dibenarkan oleh model dengan memiliki korelasi positif, sedangkan institusi berkebalikan hasilnya dari government dengan memiliki korelasi negatif dalam menjelaskan hubungan struktur kepemilikan terhadap dividen. Penjelasannya kenapa kedua proksi tersebut memiliki hubungan yang berkebalikan terhadap dividen, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, silahkan. Ada yang mau bertanya? Reza Bahtiar, monggo. Oke, ini sebelum ada yang tanya lagi ya, mungkin lagi mikir-mikir juga. Ini aku bakal langsung jawab pertanyaannya Mbak Etika. Jadi ini menurut kami dalam interpretasian hasilnya di bagian result itu memang kami berusaha untuk sesimpel mungkin dengan ini artikel. Tapi begini, dalam artikel itu, sebentar saya buka. Karena itu menggunakan program SATA ya, jadi perhitungannya memang terbilang sangat otomatis, hasilnya langsung keluar. Di sini kalau government itu koefisiennya positif benar, 0,541 hasilnya, itu koefisiennya. Kemudian INST institusi itu minus malahan, minus 0,362. Dan di sini dua-duanya secara signifikansi tidak lolos sebenarnya karena ambang batas signifikansi di social studies kan maksimal 10%. Ya. Jadi ini ada 0,4 dan 0,5 sekian.
Jadi tidak signifikansi. Itu yang jadi pertimbangan pertama. Kemudian kenapa ini bisa positif, ini bisa negatif? Karena basisnya on data gitu. Datanya kan sudah kami input dengan teliti dengan benar. Kemudian perhitungan juga sudah kami itu jalankan dengan step by step yang jelas menggunakan Tobit model di Stata. Nah, kemudian hasilnya ternyata yang government itu positif korelasinya sama dengan hipotesis yang kami bangun. Kemudian di institut itu kepemilikan dari institusi itu ternyata negatif korelasinya. Itu untuk di kalau dalam penjabarannya, jadi ketika itu dimiliki oleh BUMN atau pemerintah, itu akan lebih, istilahnya perusahaan itu bakal bayar dividen kayak gitu. Kemudian kalau misalkan institusi itu malah tidak membayar dividen. Itu yang jadi pertanyaan kami juga. Tapi di sini didukung dengan signifikansi yang tidak signifikan. Jadinya hipotesis yang minus ini di institut itu juga perlu diragukan. Seperti itu. Makanya hasil penelitian ini ada beberapa yang tidak signifikan, terutama di hipotesis 1 yang tidak signifikannya gede banget. Itu bisa jadi istilahnya tidak secara empiris belum bisa memenuhi syarat signifikansi social studies seperti itu. Berarti Bagaimana ini Mbak Etika? berarti ini ya Gimana? Mas, bahwa kepemilikan oleh pemerintah atau BUMN itu lebih meningkatkan pembayaran terhadap dividen daripada kepemilikan oleh institusi seperti itu. Iya, dari perhitungan kami seperti itu. Tapi kan di sini signifikansinya agak lemah. Jadi kami tidak bisa mengatakan itu mutlak atau enggak seperti itu sih. Tapi secara korelasi seperti itu, Mbak. Gitu. Oh iya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi. Terima kasih Mbak Etika atas partisipasinya. Yang lain yang cowok, ini pada ngantuk bagaimana sih? Yang lain ada pertanyaan? Oke, jadi saya tambahkan sedikit terkait dengan barusan yang dibahas mengenai ownership yang dilihat dari dummy governance sama institusi. Harusnya dua variabel itu bukan dua variabel yang bisa dibandingkan ya. Kan tadi kan ada kesimpulan yang muncul, berarti kalau yang pemerintah itu membagi dividen lebih banyak daripada yang institusi, gitu kan? Tadi kalau nggak salah. Iya Pak, walaupun tidak signifikan. Ya, walaupun nggak signifikan ya. Nah, tapi masalahnya yang disebut institusi itu apa? Soalnya pemerintah kan juga institusi. Ya kan? Instansi juga, institusi juga. Sehingga seharusnya dua variabel ini adalah dua variabel yang beda. Sama-sama ngomongin mengenai struktur kepemilikan, tetapi nanti konteks yang dibawa itu akan sangat jauh berbeda. Kalau variabelnya adalah dummy BUMN, maka kita membicarakan mengenai apakah ada perilaku pembagian dividen yang berbeda dari perusahaan BUMN dan non-BUMN. Sama-sama institusi, cuma institusi yang dilihat dari apakah dia milik negara atau bukan milik negara. Sedangkan yang INST, gimana? Oh iya, mohon maaf menyela Pak. Jadi kalau untuk government itu memang BUMN, itu sudah mutlak. Kemudian untuk institusi itu di bagian yang, bentar, saya bukakan bagian ini di tabel hipotesisnya, ini sudah dijelaskan di bagian bawah Pak. Bahwa itu harus lebih besar dari 50% kepemilikan. Ini yang kami maksud dengan institut adalah yang bukan pemerintah Pak, jadi swasta seperti itu. Nah, itu makanya yang saya maksud bahwa itu nggak tepat. Jadi biasanya ownership structure yang dilihat dari institusi itu adalah bernilai 1 kalau dimiliki oleh institusi dan bernilai 0 apabila dimiliki bukan institusi.
Nah, bukan institusi itu siapa? Bukan institusi itu kalau pemilik saham mayoritasnya itu adalah individu itu. Ya. Jadi yang dimaksud Baik. mungkin yang kalian maksud di sini instansi adalah instansi pemerintah, bukan. Tapi institusi yang dimaksud ini adalah institutional investor. Bernilai 1 apabila perusahaan pemilik saham mayoritasnya itu adalah institutional investor. Kan ada kan kalau kita lihat di proporsi kepemilikan perusahaan, kadang-kadang ada perusahaan yang pemilik saham terbesarnya itu bukan nama orang tapi nama perusahaan. Nah, itu namanya kepemilikan institusional. Ya. Jadi nanti harusnya variabel institusional ini kalian cek lagi struktur kepemilikannya. Berarti ini kan kemungkinan ada ketidaktepatan waktu menginput datanya kan. Nah, nanti dicek ulang. Harusnya yang institusi itu INST bernilai 1 kalau pemilik saham mayoritasnya itu institusional, bernilai 0 apabila pemilik saham mayoritasnya bukan investor institusional. Bukan investor institusional itu yaitu ya investor individu. Itu nama orang gitu ya. Sedangkan yang GVRN atau government itu bernilai 1 apabila dia dimiliki pemerintah Indonesia. Atau paling gampang GVRN itu ya bernilai 1 kalau dia BUMN yang go public itu. Ya. Jadi semua BUMN yang go public yang masuk menjadi sampel penelitian kalian itu bernilai 1. Sedangkan semua sampel yang bukan BUMN itu bernilai 0. Itu untuk GVRN. Ya. Jadi saya coba luruskan pernyataan yang tadi bahwa GVRN dan institusional itu adalah dua hal yang harusnya dipisah gitu ya. Nggak bisa dibandingkan. Nanti konteksnya beda lagi. Kalian harus membuat penjelasan kenapa BUMN itu punya kecenderungan membagi dividen lebih banyak daripada non-BUMN. Kenapa institutional investor itu punya perilaku membagi dividen yang berbeda dengan individual investor. Nah, itu harus dijelaskan. Kalau di sini kan INST-nya positif. Nah, argumennya apa? Kenapa institutional investor itu lebih suka mendapatkan dividen gitu, sehingga memaksa perusahaan yang dimiliki untuk membagi dividen lebih banyak. Tuh, jadi nanti dijelaskan. Kemudian ada pertanyaan lain? Yang lainnya? Sambil menunggu ya, jadi ada beberapa masukan. Yang pertama adalah untuk latar belakang dari penelitian ini sebenarnya alurnya udah benar dengan memasukkan berbagai macam kontra hasil yang masih kontradiktif dari berbagai macam penelitian. Cuma menurut saya pembahasan penelitian terdahulunya itu terlalu luas banget. Ya. Memang benar masih dalam konteks dividen. Tapi kan ini jadinya semua penelitian yang menguji mengenai dividen dengan berbagai macam teorinya kan tadi kalian masukkan. Nah, kalau bisa dipersempit lagi. Ya, jadi fokus kepada satu hal. Nggak perlu semua gap di semua hasil penelitian mengenai dividen itu dimasukkan. Kalau di sini kan tadi argumennya ada yang pakai bird in the hand dimasukkan, kemudian penelitian Modigliani Miller juga dimasukkan sebagai introduction di latar belakang dan lain-lain. Nah, itu masih terlalu lebar. Ya. Nanti silakan dipadatkan lagi. Kalian itu fokusnya pengen apa? Nah, untuk menjawab fokusnya pengen apa, nanti juga akan berhubungan dengan hipotesis kalian. Karena di sini hipotesisnya ada 7, maka harus kalian cek lagi ini hipotesis 1 sampai hipotesis 7 itu saling berkaitan atau enggak. Keterkaitannya apa? Ya, jangan hanya kita memasukkan semua variabel yang di penelitian terdahulu tuh hipotesis ini pernah digunakan untuk menguji dividen, maka kita masukkan deh, nggak kayak gitu. Padahal penelitian terdahulunya itu tema dividennya beda-beda gitu kan. Jadi kan ibaratnya ada tema besar dividen, terus kan ada subtemanya.
Nah, itu jangan dimasukkan semua subtemanya, kita fokus kepada satu subtema. Itu. Misal struktur kepemilikan terhadap dividen, itu kan pembahasan yang berbeda dengan H2-nya. H2 kan ngomong dividen sebagai perangkat signaling, itu kan beda lagi. Kalau perangkat signaling kan jelas signaling teori. Nah, kalau H2 itu dijelaskan menggunakan signaling theory of dividend, apakah H1 juga dijelaskan menggunakan signaling teori? Kan kayaknya enggak. H3 kan juga bukan dijelaskan menggunakan signaling teori. H3 ini penjelasannya, H3 dan 4 ini penjelasannya bisa menggunakan dividend life cycle. Nah, jadinya apa? Berarti sebenarnya hipotesis kalian sih, kalau diambil sudut positifnya ya, hipotesis kalian itu sudah mencerminkan introduction-nya. Artinya sudah konsisten dengan introduction-nya. Introduction-nya lebar, hipotesisnya lebar. Ya, udah konsisten. Nah, yang jadi masalah ada seharusnya hipotesis introduction-nya itu jangan terlalu lebar, jangan terlalu luas. Sehingga kita bisa fokus kepada satu konteks teori yang kita uji. Ibaratnya ini ya, penelitian hipotesis yang kalian buat, itu bisa saya pecah menjadi 2 atau 3 penelitian. Saya pecah menjadi 2 atau 3 penelitian. Kenapa? Ya karena dari H1 sampai H7 ini bisa dibagi menjadi beberapa subtema lagi gitu. Ya. Baik, Pak. Kalau ini tetap kalian simpen, misal nggak apa-apa. Ini tetap saya simpen Pak kayak gini, tapi nanti untuk tugas riset revisinya kita diperbaiki, disederhanakan. Itu nggak apa-apa. Nanti yang kalian simpen ini H1 sampai H7 dibagi satu orang menjadi 3 penelitian kan pas anggotanya 3 kan. Nah, bisa digunakan untuk skripsi langsung, bisa seperti itu. Ya, misalnya seperti itu ya. Karena apa? Karena ya saya bilang Oke, tadi, ini H1 sampai H7-nya ini sebenarnya temanya terlalu luas. Ya, jadi harus bisa dipecah menjadi beberapa penelitian. Tapi harusnya riset yang baik itu atau pengujian empiris yang baik adalah pengujian yang kita fokus pada satu hal, pada satu konteks pembuktian teori apa gitu kan yang diuji. Ini ya. baik, Pak. Siap. Jadi kita jangan terlalu fokus sama jumlah hipotesis banyak-banyakan. Zaman dulu saya S1 juga gitu, hipotesisnya sampai 5 sampai 6, tapi setelah saya pikir-pikir lagi sekarang ini nggak ada hubungannya nih, hipotesis 1 2 3 4 5 ini mencar-mencar temanya. Gitu. Nah, kita jangan terlalu fokus sama jumlah hipotesis yang banyak. Mending hipotesisnya 1 atau 2, tapi teorinya itu ada, penjelasan teorinya ada, argumentasinya kuat, dan lain-lain. Kemudian yang lain lagi adalah tadi alasan kenapa tidak menggunakan Tobit apa? Kenapa di model ini? Jadi untuk kami menggunakan Tobit model ini karena dari penelitiannya Al-Malkawi itu menyebutkan kalau Tobit model itu lebih bisa merepresentasikan demi variabel dalam perhitungan regresinya seperti itu, Pak. Ya. Kemudian apakah model kalian ini ada merepresentasikan variabel dummy ya? Ya. Iya, Pak. Nah, variabel dummy yang apa? Di mana variabel dummy dividen atau variabel dependent dummy atau variabel independent dummy? Variabel independennya, Pak. Tapi Variabel di penelitiannya Malkawi dia menggunakan variabel dummy-nya di independen juga di dependennya, Pak. Kalau Walaupun variabel independen ini H1 sampai H7 pakai Tobit semua. Iya, Pak. Kami perhitungannya pakai Tobit semua. Kayak Tobit semua. Nah, di variabel independen yang kalian pakai di H1 sampai H7 itu yang dummy berapa? Ada berapa variabel yang dummy? Kalau di mana, Pak? Di hipotesis kami.
Di Ada hipotesis kalian ini kan H1 misal ownership structure, GVRN dan INST ini kan variabel independen kan? independen. Ya kan? Untuk H1 ini kan jelas dummy. H2 ini dummy nggak? Enggak, Pak. H3 bukan dummy juga ya? H3 bukan dummy, Pak. Ya, berarti yang dummy kayaknya cuma H1 dan H7 ya. H7 Terus? iya. Terus balik lagi ke jawaban tadi, top bit tadi untuk karena mampu merepresentasikan variabel dummy yang lebih baik, dan variabel dummy yang dimaksud adalah independen, ya kan? Dan katanya semua H1 sampai H7 menggunakan top bit semua. Nah, padahal di sini tidak semua H1 sampai tidak semua hipotesis itu variabel independennya menggunakan dummy. Terus gimana? Iya, jadi untuk kami banyak menyerap model dari Al-Makawi sama satunya saya agak lupa itu. Aduh. Jadi kalau di Al-Makawi itu Pak, variabel independennya itu sekitar ada 6 kalau nggak salah juga tentang dividend policy. Dia juga penelitinya di negara berkembang di Yordania. Itu kan kami pikir untuk kita istilahnya replikasi sedikit modelnya seperti itu. Kemudian dia di dalam variabel enggak semua variabelnya dummy Pak. Jadi ada variabel yang tidak dummy juga seperti itu. Jadi dia tetap pakai argumentasi bahwa sebenarnya tidak mutlak Top-bit model itu hanya untuk dummy variabel Pak. Kalau di jurnalnya Al-Makawi itu. Cuma di sini untuk lebih merepresentasikan hasil dari dummy variabelnya Pak. Karena dia menguji dummy variabel dengan OLS ternyata kurang tepat seperti itu. Kemudian kami juga ada jurnal matematikanya. Sebentar, citasi. Enggak, kalau gitu kan misal saya nguji H3 investment opportunity. Variable Y-nya adalah dividend yield, bukan dummy. Variable independennya market to book ratio, bukan dummy. Kalau top bit itu digunakan untuk lebih merepresentasikan variable dummy, nah kan ini model Y dan independennya nggak ada dummy-nya. Terus buat apa? Kecuali di dalam model itu ada variable dummy-nya ya. Ini kan Y sama independennya H1 dan H3-nya misal dividend yield bukan dummy, market to book ratio juga bukan dummy. Terus kenapa harus pakai top bit? Kenapa nggak pakai OLS aja? Ini yang saya maksud harusnya H1, H2, H3, H4 sampai H7 itu ngujinya satu-satu loh ya, bukan diuji bareng-bareng loh ya. Jadi pengujian hipotesis itu kalau kita punya berbagai macam hipotesis, lebih baik model itu diuji satu-satu. Kalau di model utuhnya sih memang ditampilkan penuh ya, kayak yang kalian gambarkan tadi kan ada gambar modelnya tuh. Kalian tampilkan. Oh iya Pak, sebentar. Ini Pak, yang ragu. Nah, ini model utuhnya, ya kan? Kayak gini. Ini ya yang kayak bukan, ini kan hasil. Ini Pak ya. Nah, itu model regresi. Model utuhnya seperti ini ya. Memang benar nulis model utuhnya seperti ini, cuma pengujiannya per hipotesis itu lebih baik itu satu-satu. Ya, dividend yield ke GVRN, dividend yield ke institusional, dividend yield ke market to book ratio, dan seterusnya. Jadi modelnya dinyatakan utuh ini nggak apa-apa, tapi untuk menguji hipotesisnya itu satu-satu. Kenapa? Karena kalau digabung seperti ini menjadi regresi berganda, takutnya saya mau menguji pengaruh dummy BUMN terhadap dividend yield. Kemudian saya juga masukkan berbagai macam variabel independen yang lain, sehingga menjadi regresi berganda. Nah, nanti bisa jadi ada pengaruh
variabel-variabel yang lain terhadap pengaruh atau hubungan antara BUMN dengan dividend yield. Jadi ada seperti itu. Ya, maka yang biasa dilakukan adalah yang pertama diuji dulu governance terhadap dividend yield, signifikan apa enggak, ya kan? Kemudian baru dimasukkan semua model terhadap dividend yield. Kan yang artikel-artikel yang kita bahas kan selalu seperti itu kan. Ada beberapa langkah pengujian. Variabel independen utamanya dengan Y-nya dulu. Kemudian variabel independen utama ditambahi berbagai macam variabel independen yang lain dengan Y-nya hasilnya konsisten enggak. Gitu. Nah, harusnya kalian juga seperti itu ujinya satu-satu. Ya. Government terhadap dividend yield, institusional terhadap dividend yield. Nah, government dan institusional ini kan dummy. Jadi nggak masalah. Ya. Kemudian MBR ke dividend yield. Nah, ini kan bukan dummy. Jadi model Tobit itu gimana? Bisa apa enggak? Gitu. Ya. Nah, terkait untuk yang gimana? Berarti untuk yang variabel yang non dummy itu kita sebaiknya pakai OLS aja ya Pak ya? Iya. Dan dibaca lagi Tobit itu apa? Ya, karena sebenarnya ya, kan sebenarnya ada tiga model yang namanya yang masuk dalam konteks logistik, regresi logistik, yaitu Tobit, Logit, Tobit, dan Probit. Logit, Tobit, dan Probit. Biasanya yang sering digunakan apabila ada variabel dummy itu adalah Logit dan Probit. Itu pun variabel dummy-nya itu bukan di independen, tapi variabel dummy yang terletak di dependent. Ya. Jadi saya ulangi, Logit dan Probit itu adalah model regresi logistik yang biasa digunakan apabila variabel dependent-nya itu dummy. Ya. Dan di sini kan variabel dependent-nya enggak dummy, berarti tidak menggunakan Logit dan tidak menggunakan Probit. Terus Tobit ini apa? Ya. Nah, Tobit walaupun dia itu satu paket dengan Logit dan Probit, Tobit itu bukan model yang menguji apabila variabel dependent-nya itu dummy. Jadi Tobit itu beda banget sama Logit dan Probit. Tobit itu tidak dipakai pada saat variabel dependent-nya itu dummy. Tobit itu dipakai pada saat variabel dependent-nya itu adalah variabel yang tidak memungkinkan terjadinya nilai negatif. Ya, yang tidak mungkin terjadi nilai negatif. Itulah kenapa oleh penelitian terdahulu yang kamu pakai, yang dipakai di kelompok ini menggunakan Tobit. Kenapa? Karena dividend yield itu nggak mungkin negatif. Ya. Ya, Pak. Contoh lain adalah misal umur. Umur itu nggak mungkin negatif. Jadi kalau variabel dependent-nya itu adalah umur, itu bisa menggunakan Tobit. Ya. Itulah kenapa digunakan Tobit bukan OLS. Karena kalau OLS itu biasanya variabelnya itu adalah variabel rasio yang nilainya bisa negatif, bisa positif gitu. Tapi kalau Tobit adalah variabel model yang digunakan apabila variabel dependent-nya itu non negatif value gitu, punya value yang positif aja. Ya. Jadi itu alasan penggunaan Tobit. Nah, berarti balik lagi ke argumen yang awal bahwa sebenarnya Tobit itu bukan masalah dummy apa enggak. Ya. Masalah dummy apa enggak, tapi masalah apakah variabel dependent-nya itu bisa bernilai negatif apa enggak. Kalau variabel dependent-nya tidak bisa bernilai negatif, maka pakai Tobit. Tapi kalau variabel dependent-nya bisa bernilai negatif, maka pakai OLS. Biasa ya, OLS. Itu. Baik, Pak. Siap. Tapi untuk pengujian yang tadi satu-satu tetap saya minta untuk dilakukan ya. Baik, jadi nanti tabel hasilnya diperbaiki,
kayak tabel-tabel artikel yang kita bahas tuh kan biasanya ya kan kolomnya barisnya udah bener satu-satu, GFRN, institusional, turnover dan lain-lain. Kemudian kolomnya berarti nanti ada kolom model 1, kolom model 2, kolom model 3, kolom model 4 dan seterusnya. Model 1 contohnya nanti isinya adalah koefisien beta dan nilai T dan signifikansi dari GFRN terhadap dividen yield. Kemudian model 2 isinya adalah koefisien beta, nilai T, dan signifikansi variabel institusional terhadap model yield dan seterusnya. Baru yang terakhir sendiri, model yang paling ujung adalah semua variabel dimasukkan bersama-sama kemudian diuji terhadap dividen yield kayak gitu. Nanti dilihat yang hasilnya konsisten pada saat dia sendirian terhadap yield dengan pada saat dia bersama-sama dengan variabel independen lainnya diuji terhadap dividen yield, itu yang konsisten yang mana. Berarti itu yang bagus modelnya. Tuh. Baik, Pak. Itu ya, jadi itu aja sih masukan saya. Yang penting ini nanti dicermati lagi variabel independennya mana yang masih punya konteks bahasan sub-bahasan yang sama. Yang terlalu beda jauh mending dihilangkan atau disimpan aja untuk bahan skripsi atau yang lainnya. Tapi untuk tugas riset nanti saya harapkan ini disederhanakan. Ya, supaya konteksnya nggak melebar. Ada pertanyaan lain? Dari peserta? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri untuk kelompok 1 ya.